Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Haskiel alaihissalam yang wafat pada tahun 569 sebelum Masehi di Irak, yaitu seorang nabi yang mempunyai mukjizat yang sangat luar biasa, yang dapat menghidupkan ribuan orang yang sudah mati, yang sudah menjadi tulang berulang dan kembali hidup seketika menjadi utuh seperti biasanya. Dalam Islam ada seorang nabi yang dikenal dengan Nabi Haskiel alaihissalam. Menurut riwayatnya, nabi ini diberikan mukjizat yang cukup luar biasa, yaitu menghidupkan ribuan manusia yang telah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapakah sebenarnya Nabi Haskiel alaihissalam tersebut? Bagaimanakah kisah Nabi Haskiel menghidupkan ribuan orang mati? Maka berikut pada video kali ini akan kami rangkum kisahnya dari berbagai sumber. Sebelum kita lanjut, terlebih dahulu jangan lupa sahabat tekan tombol like, komen, dan subscribe channel kami agar kami lebih bersemangat dalam membuat konten kebaikan selanjutnya. Masa pembuangan ke Babilonia yang dialami Bani Israel terjadi pada tahun 586 sampai dengan 538 sebelum Masehi. Setelah kerajaan Yudah takluk kepada kerajaan Babilonia baru yang dipimpin Raja Bukhtanasar atau Bikhtanusar ataupun Nabukadnezar pada tahun 630 sampai dengan 562 sebelum Masehi. Di saat itulah Allah Azza wa Jalla mengutus Nabi Haskiel alaihissalam bin Burzi al-Ajuz sebagai utusan Allah kepada Bani Israel. Sebagaimana ditulis oleh Imaduddin Abul Fida al-Hafiz al-Muhaddis Ismail bin Umar al-Quraisy bin Katsir al-Basri ad-Dimashqi al-Syafi'i atau disebut dengan Imam Ibnu Katsir rahimallahu anhu. Beliau menyebutkan hal tersebut dalam kitab Qisasul Anbiya, yaitu kisah para nabi. Nabi Hazael alaihissalam seorang nabi yang diutus pada Bani Israel setelah masa kenabian Musa alaihissalam dan sebelum Daud alaihissalam. Kata Haskiel dibentuk dari kata akar ZKL. Kata ZK berasal dari kata zakka, yaitu tohir, yang berarti suci. Sementara L artinya Allah, sehingga arti dari Haskiel adalah Allah menyucikannya. Nabi Haskiel alaihissalam dikenal juga dengan sebutan Hiskil dan Yahezkiel, sebagaimana dituturkan oleh Dato Indomo Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau Buya Hamka rahimallah, yang lahir pada tanggal 17 Februari 1908 Masehi, Sungai Batang, sampai dengan 24 Juli 1981 Masehi di Jakarta, dalam sebuah bukunya yang berjudul Tafsir Al-Azhar. Bagi sebagian Bani Israel, Nabi Haskiel alaihissalam kerap dianggap estetik, pengkhayal, bahkan sakit jiwa. Di masa pembuangan ke Babilonia, Nabi Haskiel alaihissalam tinggal di Tel Abib di tepi sungai Kebar. Beliau sempat berumah tangga sebelum Allah Subhanahu wa taala mengutusnya sebagai seorang nabi. Setelah 5 tahun hidup di pembuangan, di usia 30 tahun, Nabi Haskiel alaihissalam ditunjuk Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang rasul. Saat itu Bani Israel selain mulai melakukan penyembahan terhadap berhala yaitu kepada dewa Baal, juga takut berjihad, apalagi dalam menghadapi wabah penyakit. Wabah penyakit taun berawal dari desa Mawardan yang kemudian menjangkiti desa-desa sekitarnya. Taun adalah sebuah virus ganas di mana pagi sakit, sorenya wafat, ataupun kebalikannya. Sore sakit, paginya akan wafat. Akibatnya banyak penduduk desa melarikan diri dan memilih tinggal di perbatasan negeri. Wabah ini berulang di tahun-tahun berikutnya, hingga suatu saat Nabi Haskiel alaihissalam mengunjungi daerah mematikan tersebut dan melewati jasad-jasad itu. Di lokasi tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman dan berdialog kepada Nabi Haskiel alaihissalam. Apakah engkau ingin aku perlihatkan bagaimana menghidupkan mereka kembali?
Nabi Haskiel alaihissalam menjawab, "Iya, aku pinta kepadamu." Lalu usai menggerakkan jari jemarinya dan atas seizin Allah subhanahu wa ta'ala, tulang berulang itu berterbangan dan bersatu kembali. Lalu terdengar seruan agar daging dan anggota tubuh yang telah raib itu berwujud lagi. Dan seruan berakhir menyerukan, "Wahai para jasad, Allah memerintahkan kalian untuk hidup lagi." Mukjizat pun tampak. Tulang berulang yang berserakan itu kembali bersatu, lalu disempurnakan dengan bersatunya kembali daging dan bagian fisik yang semula rusak. Mereka hidup kembali dan berjanji akan menaati Nabi Haskiel alaihissalam. Ketika orang-orang tersebut telah dihidupkan kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mereka pun berkata, "Maha suci Engkau ya Allah, segala puji hanya bagimu, tiada Tuhan melainkan Allah." Mereka lalu kembali kepada kaumnya dalam keadaan hidup, padahal tadinya sudah dianggap mereka semua sebagai orang yang meninggal. Imam At-Tabari rahimahullah mengomentari kisah di balik tafsir surat Al-Baqarah ayat 243 tersebut. Kaum Bani Israel itu dipercepat ajal mereka dan lalu dihidupkan lagi sebagai bentuk siksa sekaligus sebagai pelajaran untuk umat mendatang. Siksa lantaran mereka mangkir dari perintah dan seruan jihad yang diberitakan Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisan Nabi Haskiel alaihissalam. Rasulullah SAW bersabda, "Wabah tersebut pernah ditimpakan sebagai siksaan bagi umat-umat sebelum kalian. Jika kalian mendengar berita tentang penyakit itu di suatu daerah, janganlah kalian memasuki daerah itu. Dan jika penyakit itu mewabah di daerah di mana kalian berada, janganlah kalian keluar darinya karena hendak melarikan diri darinya." Hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Dalam Al-Quranul Karim, kisah Nabi Haskiel alaihissalam tertuang dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 243. Allah berfirman, "Apakah engkau tidak memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halaman mereka, sedang mereka beribu-ribu jumlahnya karena takut mati? Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada mereka, matilah kalian. Kemudian Allah menghidupkan mereka kembali. Sesungguhnya Allah mempunyai karunia terhadap manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur." Adapun sementara dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari rahimahullah dan Imam Muslim rahimahullah, Muhammad bin Ishaq bin Yasar atau Imam Ibnu Ishaq rahimahullah, yang lahir pada tahun 704 Masehi di Madinah dan wafat 768 Masehi di Baghdad, Irak, menceritakan dari Imam Wahab bin Munabbih bin Kamil Al-Abanawi Az-Zamari rahimahullah, ketika Kalib bin Yofana kembali ke pangkuan ilahi, yaitu setelah Yusa, semua urusan Bani Israel diserahkan kepada Nabi Haskiel alaihissalam bin Buzi, putra Al-Ajuz, yang telah mendoakan kaumnya sebagaimana telah disebutkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya. Kisah dan syiar nubuat Nabi Haskiel alaihissalam dibukukan di dalam kitab Yahezkiel yang terdapat dalam Alkitab Ibrani dan Perjanjian Lama Alkitab Agama Nasrani. Nabi Haskiel alaihissalam akhirnya meninggal. Namun sayangnya Bani Israel ingkar terhadap komitmen dan perjanjian mereka untuk selalu taat dan tidak melakukan penyimpangan. Sepeninggal Nabi Haskiel alaihissalam, mereka kembali menyembah berhala, tak terkecuali kaum Baal, dan mangkir dari syariat. Allah subhanahu wa ta'ala lantas mengutus Nabi Ilyas alaihissalam bin Yasin bin Finhas, merupakan salah satu keturunan Nabi Harun alaihissalam, kepada mereka yang menentang penyembahan berhala yang bernama Baal, salah satu dewa penting dalam agama Kanaan kuno. Nabi Haskiel alaihissalam diperkirakan wafat sebelum 397 sebelum Masehi dan dikuburkan di Babel. Makam Nabi Haskiel alaihissalam terletak di daerah Al-Kifli, adalah sebuah kota di Irak tenggara di sungai Efrat antara Najaf dan Al-Hillah, yaitu di negeri Irak.
Sahabatku semua, itulah sekilas kisah tentang mukjizat Nabi Haskiel alaihissalam yang bisa menghidupkan ribuan orang mati karena melarikan diri dari ketakutan dalam berjihad kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga takut dari wabah penyakit. Semoga saja kisah ini menambah keimanan kita dan tetap beribadah dan taat kepada Allah dan menguatkan tauhid kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.